A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litunziru bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Shalawatullah wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'tsi wan nusuri amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah berjumpa kembali di bulan Ramadan yang mana untuk Ramadan tahun ini 1443 Hijriah 2022 Masehi memang ada perbedaan, tapi tidak masalah ya. Sebagaimana Muhammadiyah dengan kriteria hisab wujudul hilal telah mengeluarkan instruksi bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Kriteria hisab wujudul hilal, sedikit untuk informasi, ini secara umum atau disebut dengan hisab hakiki, maka didasarkan dengan ijtima atau konjungsi, dengan adanya ijtima atau konjungsi. Kemudian ijtima qabla al-ghurub, terjadinya ijtima ini, konjungsi ini adalah sebelum terbenamnya matahari. Kemudian ketika ghurubus syams, ketika terbenamnya matahari, maka posisi piringan atas dari bulan ini sudah di atas ufuk, sehingga berapapun tingginya selama sudah di atas ufuk, maka oleh Muhammadiyah dianggap keesokan harinya itu sudah, atau malam sore harinya itu sudah awal bulan baru. Sementara yang dipakai kriteria oleh pemerintah ataupun organisasi yang sama ini adalah kriteria dari Mabims, yang Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura. Ini kalau kriteria lama itu 238, tinggi hilalnya 2 derajat, kemudian sudut elongasi, jarak ketika bulan matahari sudah terbenam dengan bulan adalah minimal 3 derajat, dan umur bulan itu minimal 8 jam.
Nah, di tahun 2016-2017 ada revisi dan diterapkan pada tahun ini. Ada revisi yaitu bukan kriteria dengan 238 tapi dengan 264. Ya, 364. Sehingga tinggi hilal minimal 3 derajat, sudut elongasinya 6,4 derajat. Ini akan semakin jauh untuk persatuan atau penyatuan kalender ibadah sebagaimana yang dulu merupakan ide dari Dr. Din Syamsuddin MA yang merupakan mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, ini sebagai satu wawasan saja, tidak masalah. Ini kategorinya adalah khilafiyah ijtihadiyah. Jadi masing-masing berpegang pada prinsip ilmu yang sudah ada landasannya atau dalilnya masing-masing. Baik, kembali ke masalah Ramadan, ya. Maka Ramadan ini disebutkan oleh para ulama syahrul Ramadan syahrun azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, wa musimun karim, dan musimnya tempat orang berbuat kebaikan, penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Tudha'afu lahul hasanat, yakni dilipat gandakan kebaikan-kebaikan manusia. Wa tughfaru sayyi'at, dan diampuninya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa manusia. Wa tuqbalu fihi taubah, dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah akan diterima taubatnya. Jadi ini luar biasa. Makanya banyak orang berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami sampai untuk di bulan Ramadan. Maka perlu ditambahi, jangan hanya sampai di bulan Ramadan, tapi ditambahi zidni amalan katsiran mutaqabbalan. Tambahkan kepadaku ya Allah bisa sampai di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang poin yang paling penting, ya. Sehingga ketika orang sudah memahami hal ini, maka betul-betul bulan Ramadan diisi dengan ketaatan-ketaatan. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ya, disebutkan al-mu'min qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Nah, ini perlu kita baca dari keterangan para ulama. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya Syarhul Minhaj, atau lebih populer dengan sebutan Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan wal muradu bil quwwati huna azimatul nafs. Ya, dimaksudkan dengan kekuatan di sini mukmin yang kuat. Kuat apanya? Yakni azimatun nafas, yakni kuat kemauannya. Ya, kuat kemauannya, dan dia menyibukkan diri untuk urusan-urusan atau perkara-perkara akhirat. Jadi kalau kita simpulkan, mukmin yang kuat itu yang bagaimana? Mukmin yang kuat itu yang kuatul iman, kuat imannya, kuatul azimah, kuat kemauannya, kuat taat, kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misi utama di bulan Ramadan ini adalah taqwiyatul iman, adalah menguatkan keimanan, memperkuat keimanan kita, atau dengan istilah lain taqwiyatut taqwa, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah paham seperti ini dan memohon kepada Allah diberikan kemudahan taufik sehingga bisa beramal ibadah yang banyak di bulan Ramadan, sehingga tidak seperti kebanyakan orang, mayoritas orang, ya. Dan ini juga sudah mafhum, dipahami, diketahui mayoritas orang pula, yakni ketika apa? Ketika di bulan Ramadan itu awalnya itu ramai masjid-masjid, tapi ketika menjelang akhir sepi. Bahkan sampai selesainya Ramadan, sampai awal Syawal bisa dihitung dengan jari orang-orang yang berjamaah subuh di masjid pada tanggal 1 Syawal. Ini kalau kata guru saya, ya,
Di awal Ramadan tuh masjid penuh, sampai jalan dijadikan soft sholat tarawih. Tapi kalau sudah menjelang akhir Ramadan atau pertengahan menuju akhir, wah, masjid yo kebak kabeh nganti bludak tekan omahe dhewe-dhewe. Artinya tidak mendatangi masjid. Jadi ini penting difahami, karena kekuatan iman ini adalah yang menjadikan seorang itu dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara contohnya bagaimana pengaruh athar atau pengaruh daripada kekuatan iman itu, ya, ketika salah satu sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ketika mereka melakukan suatu perjalanan, singgah di suatu qabilah atau suku, dan ternyata kepala sukunya ini yuldagh, disengat. Nah, ada beberapa perbedaan riwayat, dikatakan ada yang disengat kalajengking, ada yang disengat ular atau digigit ular. Nah, kemudian mereka minta diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau meruqyahnya. Cukup dengan bacaan Al-Fatihah, faraqahu bil Fatihatil kitab. Ya. Beliau meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah saja. Dan fabaru ar-rajul, maka orang tadi, kepala suku tadi langsung sembuh. Ini luar biasa. Sakitnya sakit fisik karena digigit ular atau kalajengking bisa sembuh dengan diruqyah, dibacakan Al-Fatihah saja. Ini karena diantaranya kekuatan iman dari sahabat tersebut. Ya mungkin beda dengan kita. Ya. Ada yang digigit ular, datang kepada kita, mbok diwacane Al-Fatihah ping 100, ora mari, ning malah opnam. Nah, ini merupakan perbedaan, levelnya jauh, makom kita jauh antara kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi memang semua orang itu, yang sering saya sampaikan di kajian-kajian saya, silahkan kita melakukan ruqyah mandiri, karena ruqyah dari Al-Quran, terutama dari Al-Quran, ini merupakan syifa. Disebutkan dalam Quran, syifa'ul linnas, syifa itu penyembuh, beda dengan dawa, ya. Sehingga Al-Quran disebut dengan syifa, itu penyembuh. Kalau dawa hanya obat. Padahal kita tahu tidak semua orang yang sakit minum obat itu sembuh. Ya, jadi obat itu belum tentu menyembuhkan. Tapi Al-Quran disifati dengan syifa, artinya penyembuh. Baik sakit-sakit fisik, jasmani, maupun sakit yang berkaitan dengan ruh, psikis, ataupun gangguan-gangguan dari jin. Nah, ini penting untuk dipahami. Itulah salah satu contoh bagaimana kelasnya kekuatan iman dari para sahabat dengan kita. Maka yang terakhir, kembali kepada pembahasan bahwasanya al-mu'min qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min dhaif, bahwa orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang beriman yang lemah. Di sini bukan berarti orang beriman yang lemah itu terus tidak dicintai Allah. Semuanya dicintai, semuanya baik, semuanya dicintai. Tetapi yang paling dicintai Allah adalah mukmin yang kuat. Dan kuatnya itu bukan kuat fisik, ya. Kuat yang pertama itu bukan kuat fisik, tapi kuatnya keimanannya, kuatnya kemauannya, kuatnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya akan lebih sempurna lagi, sudah kuat imannya, kemudian kuat fisiknya, kuat kekuasaannya, maka ini akan memberikan dampak atau efek yang bagus bagi kaum muslimin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kultum menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.